Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang hingga detik ini kita masih dianugerahi nikmat yang tak terhitung jumlahnya. Nikmat iman, nikmat sehat, nikmat kita bisa bernafas hari ini sampai dan kasih sayangnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan sepanjang zaman, yang dengan kesabaran dan rasa syukurnya beliau dapat menuntun umat menuju cahaya kebenaran. Manusia yang paling sabar di dunia ini, manusia yang paling sabar dalam menghadapi ujian hidupnya. Yang mana ketika dalam dakwahnya beliau dicaci maki, dihina, dilempari batuan, bahkan sampai dilempari kotoran. Tapi apa yang beliau lakukan? Beliau tidak membalas sama sekali. Beliau justru mendoakan mereka dengan doa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Sedangkan kalau kita bagaimana? Apakah kita bisa setabah itu saat menghadapi hinaan? Apakah kita bisa sesabar itu saat diperlakukan tidak adil? Atau justru kita mudah marah dan membalas dengan kata-kata kasar? Maka dari salah satu contoh Rasulullah tadi kita bisa belajar bahwasanya dalam hidup ini tidak lepas dari ujian dan nikmat. Maka dari itu saya akan menyampaikan sebuah kultum dengan tema syukur dan sabar, dua sayap kehidupan. Mengapa di sini saya menyebutkan sebagai sayap kehidupan? Karena dalam hidup ini kita tidak lepas dari yang namanya ujian dan nikmat. Maka agar hidup ini tetap seimbang, kita perlu dua kekuatan utama, yakni syukur di saat lapang dan sabar di saat sempit. Tanpa keduanya, hidup akan mudah goyah dalam menjalani hidup ini. Yang pertama adalah bersyukur. Syukur itu bukan hanya sekedar ucapan alhamdulillah, tapi sebuah kesadaran bahwa semua yang kita miliki adalah datang dari Allah, bukan hasil usaha semata. Dalam pandangan Imam Al-Ghazali, syukur adalah kekuatan hati. Syukur adalah menampakkan nikmat dengan hati, lisan, dan perbuatan. Artinya hati dengan menyadari bahwa semua berasal dari Allah, lisan dengan memujinya, dan anggota badan menggunakan nikmat itu untuk taat kepadanya. Pandangan ini juga sejalan dengan pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bahwa hakikat syukur adalah menampakkan nikmat dan menggunakannya dalam ketaatan kepada Allah. Dalam Al-Quran, Allah berfirman tentang pentingnya bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu telah memaklumkan, sesungguhnya jika kamu mensyukuri nikmatku, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, sungguh azabku sangat pedih. Dari ayat tersebut, kita bisa mengambil hikmah bahwa syukur bukan hanya membawa ketenangan hati, tapi membuka pintu bertambahnya nikmat. Karena Allah sudah berjanji dalam firman-Nya, Allah akan menambah nikmat bagi orang yang selalu bersyukur. Dalam tafsir Al-Misbah, Abi Quraisy menjelaskan bahwa hakikat syukur adalah menampakkan nikmat antara lain menggunakannya pada tempatnya dan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pemberinya, dan menyebut-nyebut pemberinya dengan baik. Misalkan, kalau Allah beri kita ilmu, maka cara bersyukurnya bukan untuk menyombongkannya,
tapi untuk mengamalkannya dan mengajarkannya pada orang lain. Kalau Allah beri kita rizki, bukan untuk dihambur-hamburkan, tapi untuk digunakan hal baik seperti memenuhi kebutuhan, berbagi kepada sesama, dan menunaikan zakat. Kalau Allah beri kita tampan, beri kita cantik, bukan untuk pamer, tapi untuk menjadi pribadi yang baik dan meningkatkan akhlakul karimah. Namun manusia itu sering lupa. Kita lebih sering membandingkan hidup kita dengan orang lain. Selalu merasa kurang dan akhirnya mengeluh. Kadang kita juga berpikir, kenapa sih hidupku ini gini-gini aja? Hidupku seberantakan itu. Padahal bukan hidup yang berantakan, tapi hati kita yang lupa cara untuk bersyukur. Kita terlalu fokus pada apa yang belum kita miliki, sampai lupa mensyukuri apa yang sudah kita punya. Rasulullah bersabda dalam hadisnya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Lihatlah orang yang berada di bawahmu, jangan melihat orang yang berada di atasmu. Karena agar tidak meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut mengingatkan bahwa ukuran kebahagiaan seseorang bukanlah seberapa sempurna hidup itu terlihat, tapi seberapa dalam kita mensyukurinya. Ketika kita berhenti membandingkan diri, disitulah kita menemukan ketenangan. Karena ternyata hidup yang sederhana tapi penuh syukur itu lebih damai daripada hidup yang serba cukup tapi tak pernah puas. Dan yang kedua adalah bersabar. Di sisi lain, Allah juga mengajarkan kepada kita untuk bersabar. Sabar itu bukan pasrah tanpa usaha, tapi sebuah keteguhan hati dalam menjalankan ujian dengan tetap berprasangka baik kepada Allah. Dalam tafsir Al-Misbah, Abi Quraisy menjelaskan bahwa sabar adalah kekuatan jiwa untuk tetap tenang, teguh, tidak putus harapan, meski dalam keadaan sulit apapun, serta yakin bahwa semua ujian akan membawa hikmah. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan salat dan sabar. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dalam ayat tersebut, Allah menjelaskan bahwa Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Itu artinya ketika kita dalam keadaan sulit apapun, mungkin kegagalan, kehilangan, atau sakit hati, kita tidak sendirian. Selagi kita bersabar, akan ada Allah yang bersamai kita. Rasulullah bersabda dalam hadisnya yang artinya sungguh menakjubkan orang-orang mukmin, sungguh menakjubkan urusannya orang-orang mukmin. Semua urusannya adalah kebaikan. Jika ia senang, ia bersyukur, dan itu baik baginya, dan jika ia tertimpa musibah, ia bersabar, dan itu pun juga baik baginya. Dalam hadis itu, kita bisa melihat bahwa semua orang beriman itu dalam keadaan kebaikan. Jika ia senang, ia syukur. Jika ia susah, ia sabar. Dua-duanya berpahala dan dua-duanya membawa kebaikan. Jadi teman-teman, apapun keadaan kita, susah, senang, lapang atau sempit, akan jadi pahala kalau kita tahu caranya, yakni dengan syukur dan sabar. Dua kalimat ini sangat sederhana, tapi bisa membawa ketenangan hati. Karena Allah tidak akan menguji kecuali untuk meninggikan derajat kita. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, ada yang tahu nggak ciri-ciri orang yang tidak bersyukur dan tidak bersabar bagaimana? Dari Badin dulu gimana?
Dari Banat. Ya, betul. Ciri-ciri orang yang tidak bersyukur itu cenderung dia mudah mengeluh, membandingkan dirinya dengan orang lain, dan selalu merasa kurang terus-menerus. Dan orang yang tidak sabar itu cenderung mudah marah dan menyalahkan takdir, menyalahkan kekalahan, dan seterusnya. Padahal Allah berfirman, Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya beserta kesulitan pasti ada kemudahan. Maka marilah kita biasakan diri untuk terus bersyukur dalam keadaan apapun dan bersabar dalam setiap ujian. Karena keduanya adalah tanda cinta Allah kepada hambanya. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur dalam setiap kelapangan dan bersabar dalam setiap ujian. Dan semoga Allah selalu bimbing kita menuju jalan yang penuh berkah dan ketenangan. Sekian dari saya, karena banyak salah kata mohon dimaafkan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.